Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Jadi ketika ada tugas yang diutamakan adalah laki-laki, apalagi terkait dengan fisik. Laki perempuan, laki perempuan. Sekarang kita cek bulan apa sekarang? Ganjil apa genap? Ganjil apa genap? Ganjil. Baik. Ganjil itu punyanya laki apa perempuan? Kalau yang pertama laki-laki? Laki-laki. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ganjil genap, ganjil genap. Baik, laki-laki. Sekarang tanggalnya tanggal berapa? 14. Bulan berapa? 9. Bulan 9 tanggal 14. Baik, yang laki-laki saya hitung dari sini 14, ya, tanggal berapa tadi? 14 bulan 9 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 barisnya Jafir. Ke belakang 9 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang nomor 9 maju ke depan. Tidak ada. 8 berarti balik ke depan. Jafir, silakan. Paling belakang 8 balik ke depan lagi siapa? Iya, silakan. Iya. Iya, silakan. Kamu buka Asmaul Husnanya. Baik anak-anak, kita akan murojaah Asmaul Husna dipimpin oleh temanmu Fikri. Bareng-bareng nanti, bareng-bareng. Ya, silakan. Bisa, Pak. Apa? Gak bisa, Pak. Dekatkan aja bareng-bareng. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya. Oke. Ya Allah. Dekatkan mic-nya. Ya, 2, 3. Pak habis derdep, Pak. Ayo, tidak apa-apa. Iya, bareng-bareng. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabal, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Khabir, ya Basir, ya Khafir, ya Rafiq, ya Mu'is, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafir, ya Muqir, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasil, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syadid, ya Haqq, ya Wakil, ya
Hamid Ya Muhyi Ya Hamid Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Majid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddir Ya Muakhir Ya Allah Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Muta'ali Ya Baru Ya Tawwab Ya Muntaqim Ya Afu Ya Rauf Ya Malikul Mulki Ya Dzul Jalali wal Ikram Ya Muqsid Ya Jamil Ya Ghani Ya Muni Ya Mani Ya Dhar Ya Afif Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Warith Ya Rashid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Alhamdulillah. Makasih Fikri ya. Alhamdulillah. Di sini aja. Ya anak-anak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita ditemani teman kalian Fikri. Pak saya ndredeg Pak, enggak apa-apa ya. Ndredeg itu tandanya hidup. Semakin sering ndredegmu kamu rasakan, maka semakin menjauh ya. Ibaratnya kamu punya stok ndredeg 1 gelas, semakin kamu keluarkan ndredeg itu, maka semakin habis ndredeg itu. Jadi keberanian itu perlu dilatih ya. Termasuk sekedar duduk di sini itu tidak mudah, perlu dibiasakan. Nanti saya tidak tahu apa nanti ngitungnya dari sebelah selatan atau utara atau dari belakang, dari selatan ya. Itu qadarullah, biar takdirnya Allah yang menentukan. Anak-anak sekalian, sekarang silakan dibuka surah Al-Qalam. Juz keberapa Al-Qalam? 29. Surah nomor berapa? Berapa? Silakan dibuka Al-Qalam. Surah nomor 68. 67 surah apa? 69 surat apa? Al-Haqqah. Baik. Kita baca surah Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 7. Ya, ta'awud, basmalah, kemudian masuk ke surat. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Udah sampai di situ dulu. Baik.
Anak-anak kalian tahsin Al-Quran hari apa sama Ustadz Imron? Hari Rabu. Baik, coba saya cek. Huruf tenggorokan atau halki itu letaknya ada 3 tempat. Ada pangkal tenggorokan paling bawah, ada tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan. Al-halki atau huruf tenggorokan yang paling bawah hurufnya ada 2. Apa itu? Apa? Paling bawah. A sama H. Aha. 1. Jawab. Yang tengah tenggorokan ada 2 juga. Apa itu? Ain atau A sama H. H. Kalau paling atas yang laki-laki kalau ada jakunnya pas atas jakun hurufnya juga ada 2. Apa itu? Gho sama kho. Ya. Wa inna rabbaka la ajran ghaira mamnun. Surah Al-Qalam yang ada terjemahannya dilihat sebelahnya Gifon, utaranya. Silakan maju ke depan. Utaranya Gifon. Gifon mana Gifon? Utaranya. Utaranya Gifon. Iya. Silakan maju ke depan. Al-Qur'annya dibawa. Ya. Alhamdulillah. Sini, sebelah sini. Baik, sudah buka surah Al-Qalam? Surah nomor berapa? 68, Pak. Mana? Ini, Pak. Coba baca ayat 1 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi nikmati rabbika bimajnun wa inna laka la ajron ghairu mamnun wa innaka la ala hulukin qadim fasatu basyiru wa yusiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Sudah? Ya, kasih. Ya, sini dulu ya sebentar ya. Nun. Itu ada tanda layar. Berarti bacanya panjangnya sampai 5 sampai 6 ketukan. Nun, Hamim, Yasin. Itu adalah kalimat yang unik di dalam bahasa Arab. Depannya raja. Ya, silakan maju ke depan. Makasih ya. Silakan duduk. Ya, maju ke depan. Ya.
Alif Lam Mim. Jadi kata-kata yang sejenis itu adalah kata-kata yang orang Arab sendiri itu belum mengenal. Di dalam tafsir disampaikan ternyata nama-nama itu adalah nama-nama lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama Nabi itu selain Nabi Muhammad, ya, kata Muhammad itu Yasin, itu artinya juga Muhammad. Nun, wahai Muhammad, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam surah Al-Qalam disampaikan Nun itu memanggil Nabi, Allah itu memanggil Nabi. Apa katanya Allah? Wal qalami wa ma yasturun. Wa, demi, Al-Qalam, pena, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan. Tidak ada yang guyon sendiri. Meskipun ada lalu lalang kendaraan, tetap belajar fokus. Wal qalami, demi pena, al qalam. Sini agak maju. Mas Muka. Bintang, panggilannya Bintang juga, ya. Topinya diluruskan ke depan. Ya. Sementara temani saya di sini. Ya. Wal qalam, demi kolam, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan. Anak-anak sekalian, Nabi diaturi, diberikan pelajaran oleh Allah demi pena dan apa yang dituliskan. Karena anak-anak sekalian, pena ini sangat menentukan di dalam kehidupan. Negara itu bisa damai atau melakukan peperangan itu karena pena. Kepala negara tanda tangan persetujuan dengan pena. Kalian bisa diterima entah di sekolah atau dikeluarkan dari sekolah, diterima di tempat kerja atau dikeluarkan dari tempat kerja, itu keputusannya dengan pena. Ayo belakang, belajar fokus. Termasuk kalian membuka rapot kalian, kalian bisa tersenyum maupun kalian bisa berwajah muram, itu juga bersumber dari tulisan pena. Dan kalian nanti menghadap Allah dalam keadaan muka berseri-seri atau dalam keadaan bermuka masam, itu juga ditentukan dengan pena. Malaikat Raqib dan Atid di antara kita itu menuliskan dengan penanya apa-apa yang kita lakukan. Maka anak-anak sekalian, ada terjemahannya Quranmu? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Oh, bisa menerjemahkan? Tidak bisa. Baik, ini aja ada terjemahnya. Nah. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskan. Maka anak-anak sekalian, termasuk kalian mengukir sesuatu yang membanggakan atau sesuatu yang memalukan, itu juga dengan pena. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ayat yang keberapa itu? Ayat yang keberapa? 2. Dengarkan terjemahannya. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dengan karunia Tuhanmu, artinya kelebihan Nabi itu karena karunia siapa? Allah.
bukanlah kamu itu seorang yang gila. Anak-anak sekalian, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sholat berjamaah, kemudian naik kemana? Ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah lapisan langit yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Jadi bagi orang-orang yang mendalami ilmu tentang perlangitan, itu mereka baru tahu ternyata langit itu ada tingkatannya. Langit kita yang dilindungi oleh atmosfer ini adalah tingkatan yang pertama. Sehingga orang itu kalau ingin keluar angkasa itu harus melewati lubang ozon, yang itu kemudian mereka bisa naik ke langit kedua dengan selamat. Kalau mereka melewati lapisan langit yang tidak melewati lubang ozon, maka apapun itu akan terbakar dan hancur. Sehingga kita anak-anak sekalian bisa di dunia ini dalam keadaan selamat meskipun banyak meteor yang jatuh tiap harinya ke bumi, karena meteor itu tidak sampai ke bumi sudah hancur ketika melewati lapisan ozon. Nabi itu ke Sidratul Muntaha, lapisan yang ketujuh. Sampai Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi ke langit dunia. Dalam waktu berapa lama? Satu malam. Kemudian diceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit bertemu dengan Allah, kemudian balik ke Mekah, subuh sudah nyampe, perjalanan setelah sholat Isya. Maka orang-orang kafir menyampaikan, oh Muhammad itu sudah gila. Muhammad itu gila. Kenapa gila? Tidak mungkin perjalanan sejauh itu dilakukan hanya satu malam. Dari Masjidil Haram ke Madinah saja, kalau orang-orang umroh itu berangkat sore jam 3 sore, itu nyampe Mekah jam 12 sampai setengah 1 malam. Berapa jam kira-kira? Dari jam 3 sore sampai jam 12 berapa jam? 9 jam. 9 jam. Kalau misalkan kalian berangkatnya jam 7 malam habis sholat Isya, nyampe Mekah kira-kira jam berapa? Kalau 9 jam? Jam 7 malam, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 subuh nyampe. Padahal itu hanya Madinah ke Mekah. Nabi itu bukan Madinah ke Mekah, tapi Mekah ke Palestina yang jauh lebih panjang jaraknya. Kemudian ke Palestina naik ke Sidratul Muntaha, itu lebih tinggi lagi. Balik PP sebelum subuh sudah nyampe, karena Nabi bisa mengimami sholat subuh. Maka orang-orang kafir Quraisy menyatakan, oh Muhammad sudah gila, tidak mungkin. Karena pada waktu itu kendaraan yang paling cepat itu kuda. Tapi kuda tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Yang bisa melakukan perjalanan jauh itu adalah hewan unta. Pertanyaannya, unta sama kuda cepat mana? Cepat kuda. Berarti unta jarak tempuhnya lebih lama. Maka apa katanya orang-orang kafir Quraisy? Muhammad, kalau benar kamu melewati sudah habis perjalanan ke Baitul Maqdis di Palestina, coba kamu terangkan Baitul Maqdis itu masjidnya catnya warna apa, kemudian tiangnya ada berapa, kemudian di sekelilingnya keadaannya seperti apa. Coba terangkan kalau kamu memang benar-benar habis dari sana.
Padahal Nabi ketika mau berangkat tidak membayangkan nanti waktu pulang itu akan ditanya seperti itu. Maka apa katanya Allah? Ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bin majnun. Wahai Muhammad, dengan nikmat Tuhanmu kamu itu ndak gila. Hebatnya perjalananmu di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan karena kehebatanmu, tetapi karena kehebatan siapa? Allah. Maka apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad kemudian berdiri di depan orang-orang kafir Quraisy yang meragukan perjalanan beliau? Maka katanya Nabi, fajallallahu li baital maqdis. Maka ketika Nabi berdiri di antara orang-orang kafir Quraisy, diperlihatkan di hadapan Nabi keadaan Baitul Maqdis. Ini adalah bagian dari mukjizat Nabi. Maka ketika diperlihatkan di depan Nabi, yang lain tidak kelihatan, hanya Nabi saja yang kelihatan. Maka dengan gampang Nabi menceritakan, oh Baitul Maqdis itu warna temboknya seperti ini, jumlah tiangnya sekian, dijelaskan dengan begitu detail oleh Nabi Muhammad, sehingga orang-orang yang pernah ke Baitul Maqdis terheran-heran, kok bisa Muhammad seperti itu. Maka anak-anak sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad itu beliau luar biasa mukjizatnya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang mengikuti risalah Nabi pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ayat yang ketiga, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dibaca terjemahnya. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Nah, bagi Nabi yang mengikuti perintahnya Allah, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Artinya anak-anak sekalian, kalian yang melakukan kebaikan karena Allah akan diberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Apalagi ketika kebaikan kalian itu kemudian mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Satu contoh di sini yang saya lihat, anak-anak, kepedulian kita tentang kebersihan ini perlu digerakkan bersama-sama. Saya masih beberapa kali menemukan ada bekas minuman yang sudah habis tetapi tidak pada tempatnya. Ada minuman yang masih sisa sekitar seperempat, tidak dihabiskan, tidak ada orangnya. Maka terkait dengan kebersihan, ayo sama-sama yang habis makan, minum dan ada bekas sampahnya dibuang di tempat sampah. Bagi kalian yang menemukan sampah yang tidak bertuan, meskipun itu bukan sampahmu, ayo sama-sama masukkan itu ke tempat sampah. Wa innalaka la ajrun ghairu mamnun, ya. Budaya untuk menjaga kebersihan ini adalah budayanya Nabi. Apa katanya Nabi? At-tahuru syatrul iman, atau yang lebih populer an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Maka mari bersama-sama anak-anak sekalian, entah di lapangan atau di kursi-kursi di depan kelas-kelas kalian, kalau ada sampah yang tidak bertuan, langsung taruh di tempat sampah. Ada temannya buang sampah sembarangan, diingatkan. Kalau diingatkan tidak bisa, minta bantuan wali kelas untuk mengingatkan. Agar budaya bersih ini adalah bagian dari ibadah kita, karena Nabi menyampaikan at-tahuru syatrul iman, kebersihan adalah bagian dari iman.
Sebagai penutup anak-anak sekalian, mari dibuka kembali surat Al-Qalam. Yang sudah hafal murojaah, tidak apa-apa, kita bareng-bareng. Tidak apa-apa, kamu hafal? Tidak, dilihat. Hafal Al-Qalam? Ya, dibuka lagi. Al-Qalam surah nomor berapa tadi? 68. Surah nomor 69 surah apa? Al-Haqqah. 67, 66 At-Tahrim, 65 At-Tolak, 64 At-Taghabun. Baik, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alhamdulillah, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bintang, terima kasih. Ya, boleh kembali, Qurannya dibawa. Fikri, makasih, boleh kembali. Ya, terima kasih.